Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, marilah kita panjatkan terlebih dahulu puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam pertemuan kita kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, tak lupa kita haturkan salawat beserta salam pada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, pada pertemuan kita kali ini, agar lebih barokahnya, marilah kita sama-sama membuka dan melepaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai salah satu rukun Islam, yakni kita akan bahas tentang zakat. Baik, seperti yang kita ketahui bahwasanya zakat ini adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan kepada umat Islam, karena salah satu yang diturunkan, salah satu yang diwajibkan, salah satu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Adapun zakat ini seperti yang diketahui bahwasanya zakat itu ada dua, yakni zakat mal dan zakat fitrah. Kita akan lebih fokus sesuai dengan momentum atau keadaan yang sedang saat ini ketika bulan puasa, yakni kita akan membayar zakat fitrah. Maka kali ini kita akan fokuskan pembahasan kita pada zakat fitrah. Baik, sebelumnya kita akan terlebih dahulu membahas apa sih itu zakat. Zakat secara bahasa itu artinya suci, bersih dan tumbuh. Jadi secara bahasa zakat itu artinya suci, bersih dan tumbuh. Adapun secara istilah, zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi sejumlah harta. Jadi kita mempunyai sejumlah harta yang diwajibkan untuk kita mengeluarkan harta tersebut, kemudian kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun tujuan dari zakat itu adalah untuk menghilangkan daripada sifat kikir, pelit, serta untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai hukum zakat, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwasanya zakat itu adalah wajib, maka hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain artinya wajib bagi setiap mukmin, wajib bagi setiap umat Islam. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib atau fardu ain bagi setiap muslim. Jadi ketika seseorang itu mengaku dirinya seorang mukmin, seorang yang memiliki agama Islam, maka ia wajib untuk mengeluarkan zakat. Adapun syarat zakat fitrah ini adalah, yang pertama adalah tentunya yang pertama itu harus beragama Islam, yakni seorang muslim. Syarat zakat yang pertama adalah orang tersebut adalah orang Islam. Yang kedua, adapun syarat yang kedua zakat fitrah, yaitu dia itu masih hidup atau menemui dalam kehidupannya itu dua antara bulan, antara bulan Ramadan sampai Syawal. Maka ketika dia masih hidup dari bulan Ramadan sampai Syawal, itu maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian yang ketiga maksudnya, yaitu memiliki kelebihan atau kecukupan daripada harta yang dimilikinya untuk kehidupan sehari-harinya. Maka ketika kita memiliki harta dari Ramadan sampai Syawal itu memiliki kecukupan harta, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah kita kepada orang lain. Adapun kita sedikit membahas mengenai macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah yang tadi. Bahwasanya zakat fitrah ini adalah zakat yang dikenakan atas diri seseorang mukmin menjelang hari raya Idul Fitri, yaitu zakatnya itu berupa makanan pokok, baik itu beras ataupun gandum ataupun lain-lainnya. Kemudian yang kedua kita akan zakat yang kedua itu zakat yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas seorang muslim yang memiliki harta mencapai nisabnya. Kemudian
sampai juga masa haulnya. Nah, ketika seseorang memiliki harta sampai pada nisabnya, kemudian harta tersebut ada di dia dalam satu haul itu artinya 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat mal, zakat harta yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga juga ada zakat penghasilan. Zakat penghasilan sebenarnya masuk kepada zakat mal. Kemudian kita akan membahas mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebelumnya kita akan bahas dulu apa dasar hukum daripada zakat ini, perintah Allah. Bahwasanya zakat ini adalah salah satu perintah Allah, ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, maka di sini sudah jelas, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, jadi di sini ada bentuk perintah, maka diwajibkan bagi setiap orang mukmin untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian kita bahas selanjutnya mengenai siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat ini. Bahwasanya di sini ada dalam Quran dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa ada beberapa golongan orang-orang yang menerima zakat. Yakni di sana disebutkan ada 8 golongan orang-orang yang menerima zakat. Adapun golongan yang pertama adalah golongan orang yang fakir, kemudian orang-orang yang miskin. Orang fakir ini maksudnya orang-orang yang miskin, kemudian dia tidak punya penghasilan, sehingga di sini dia berhak menerima zakat. Kemudian orang yang miskin, artinya orang-orang yang miskin ini orang-orang yang memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, tapi penghasilan tersebut tidak cukup, kurang untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat adalah orang amil. Amil ini maksudnya adalah orang-orang yang mengurusi atau menjadi panitia daripada pembagian dan penerimaan zakat. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang mu'alaf, kelompok orang-orang yang mu'alaf, artinya orang-orang yang baru masuk Islam. Di sini tujuannya adalah untuk menguatkan keimanan, menguatkan persaudaraan antar umat Islam yang baru masuk ini. Kemudian yang kelima adalah hamba sahaya, artinya budak yang tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya. Kemudian orang-orang yang terlilit hutang, yakni orang-orang yang memiliki hutang, sehingga di sini diberikan zakat kepada dia agar dia terbantu atas kehidupan sosialnya. Kemudian yang ke-7 adalah musafir, artinya orang-orang yang melakukan perjalanan yang jauh. Kemudian yang ke-8 adalah kelompok yang ke-8 adalah fi sabilillah, artinya orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalkulasi ataupun beberapa banyak zakat yang dikeluarkan. Adapun dalam zakat fitrah itu yang secara umum kita ketahui bahwasanya ini 2,5 kilogram beras. Artinya zakat yang kita keluarkan itu 2,5 kilogram beras. Adapun ketika mengeluarkan zakat mal baik itu penghasilan ataupun peternakan, emas segala macamnya, maka ketentuannya itu harus mencapai satu nisab. Harus mencapai nisab harta tersebut, harus mencapai batas minimal harta itu harus dikeluarkan. Kemudian yang kedua, sampai satu haul, artinya harta tersebut ada di dia selama 1 tahun. Maka setelah 1 tahun tersebut, maka wajib mengeluarkan harta yang dimiliki. Kemudian adapun manfaat zakat, yang pertama adalah kita membantu meringankan beban orang yang membutuhkan. Artinya membantu orang-orang saudara kita sesama muslim, membantu dia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesadaran sosial. Artinya kesadaran sosial, dengan berzakat kita mengetahui, merasakan empati terhadap saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Yang ketiga adalah membersihkan harta dari sifat kikir kita. Artinya dengan kita mengeluarkan harta kita ini dengan ikhlas kita mengeluarkannya, maka menjauhkan diri kita dari sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati, entah itu kikir, bakhil, dan lain sebagainya.
Kemudian yang keempat adalah memperbaiki hubungan antara sesama muslim, yakni dengan kita memberikan zakat kita kepada orang yang membutuhkan, orang-orang yang fakir miskin, artinya kita menjalin hubungan persaudaraan, hubungan silaturahmi, sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Kemudian adapun keutamaan zakat, ya ini adalah yang pertama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memperoleh keberkahan dalam rezeki. Artinya rezeki yang kita dapatkan itu sebenarnya adalah sebuah titipan dari Allah agar kita, dan juga ada hak-hak atas harta kita terhadap orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang fakir. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan perlindungan dari bencana dan malapetaka. Artinya dengan kita melakukan zakat, kita terhindar atau dilindungi Allah SWT, dilindungi dari murka Allah SWT itu sendiri. Kemudian mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan praktek bagaimana sih ketentuan pelaksanaan daripada zakat fitrah itu. Ada yang bisa dibantu? Mau bayar zakat Pak, atas nama siapa? Muhammad Alfian Sobari. Muhammad Alfian Sobari. Dari mana ini Alfian? Di Pamukan. Ya. Sendiri ya. Ya. Zakatnya ini dalam bentuk beras atau uang? Uang. Jadi menurut peraturan baru ya, dan keputusan Basnas, ini untuk uang zakat fitrah itu nominalnya sebesar 35.000 per orang. 35.000 ya. Tanda tangannya dulu ya. Sertifikat zakatnya itu. Jadi saya terima zakat fitrah atas nama Muhammad Alfian Sobari sebesar uang 35.000 ya. Semoga rezeki lancar, akan selalu sehat selalu ya. Barakallahu fi ma a'tait wa baraka fi ma abqait wa ja'alahu laka tahur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bisa dibantu lagi ya. Terima kasih. Terima ya. Berikut adalah bagaimana pelaksanaan zakat fitrah yang telah saya contohkan. Adapun hikmah yang saya rasakan adalah ada rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT, yakni kelebihan harta, sehingga ketika memberikan harta tersebut ada rasa syukur terlebih kita melihat saudara-saudara yang sangat kekurangan, sangat membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah menjalin hubungan silaturahmi, solidaritas, persaudaraan antar sesama umat Islam. Kemudian yang terakhir adalah dengan bayar zakat tadi, saya merasa bahwa dengan zakat tersebut saya merasa adanya kasih sayang yang tumbuh antara sesama muslim, antara saudara sesama muslim. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.